Halo guys, hai. Jadi di video kali ini, sesuai janji aku kemarin, aku bakal bikin video tentang 7 tips diterima di PTN favorit lewat jalur SNMPTN. Nah, pengalamanku sendiri, aku masuk ITB lewat jalur SNMPTN tahun 2018. Aku sendiri ini dari dulu udah baca-baca kayak tips-tips diterima SNMPTN dari YouTube, dari blog, dan lain sebagainya. Nah, jadi di video kali ini aku akan gabungin informasi yang aku tahu dan pengalamanku sendiri serta pengalaman kakak-kakak kelas di sekolahku dulu. Oke, langsung aja. Tips yang pertama adalah seperti yang kita tahu, pengumuman SNMPTN itu biasanya setelah pengumuman UN. Nah, menurut pengalaman kakak-kakak kelasku dan pengalamanku sendiri, tipsnya adalah kalian pilih mata pelajaran UN yang sesuai dengan jurusan yang kalian pilih dan maksimalin UN kalian di mata pelajaran tersebut. Jadi sebagai contoh, aku dulu daftar di SNMPTN Sekolah Teknik Elektro dan Informatikanya ITB, itu yang biasa dikenal dengan STEI. Nah, aku pilih pelajaran UN Fisika. Nah, dari 4 UN yang aku lakuin, aku itu paling fokus ngerjain UN Fisika. Jadi, nilai UN Fisika aku juga itu paling bagus dibanding 3 pelajaran lainnya. Begitu juga dengan kakak-kakak kelasku. Kalau mereka pilih UN yang related sama jurusannya dan nilai UN-nya bagus, biasanya mereka akan lebih mudah untuk tembus ke SNMPTN. Tips yang kedua, nilai rapot selama 5 semester harus stabil atau grafiknya meningkat. Nah, jadi nanti waktu kalian daftar SNMPTN itu, kalian akan diminta masukin nilai kelas 10 semester 1-2, kelas 11 semester 1-2, dan kelas 12 semester 1. Nah, menurut informasi yang aku baca dan pengalaman pribadi aku dan kakak-kakak kelasku, biasanya yang diterima di SNMPTN adalah mereka yang entah grafik rapotnya itu stabil selama 5 semester atau meningkat. Jadi, pihak SNMPTN akan ngeliat, wah kalau anak ini mau terus berusaha supaya lebih baik dan dibuktikan dengan grafik rapot yang meningkat, biasanya mereka akan terima anak-anak yang seperti itu. Jadi, buat kalian yang kelas 10 atau 11 dan ngerasa sekarang nilainya masih kurang cukup, kalian jangan nyerah, tapi kalian perbaiki nilai kalian, dan kalau misalkan nilai kalian akhirnya bisa berhasil grafiknya naik, kalian masih bisa diterima di SNMPTN. Yang ketiga, SNMPTN juga ngeliat kita itu anak yang seperti apa. Apakah kita tipe yang belajar doang? Nah, pihak SNMPTN biasanya akan cari anak yang selain nilainya oke, dia juga aktif organisasi atau punya prestasi lain di bidang non-akademik. Sebagai contoh, waktu tahunku, itu kita dibolehin pilih 3 sertifikat buat dimasukin. Nah, di situ aku masukin 1 sertifikat basket, 1 sertifikat lomba akademik, dan 1 sertifikat OSIS. Nah, jadi kalau kalian isi 3 sertifikat ini dengan bidang yang berbeda, pihak SNMPTN akan tahu kalau kalian itu nggak cuma pinter, tapi juga aktif dan punya bakat lain. Yang keempat, pilih kampus setelah pilih jurusan. Jadi setelah kalian tahu jurusan apa yang kalian pengen, kalian bisa cari di internet informasi tentang jurusan itu di beberapa universitas. Terus kalian lihat, misalnya jurusan ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Nah, kalian di situ lihat yang daftar itu lebih banyak anak SMA IPA, SMA IPS, atau SMK. Nah, jadi kalian cocokin sama jurusan kalian. Misalkan kalian SMA IPA. Nah, kalian cari tuh jurusan kalian di universitas mana yang paling banyak anak SMA IPA-nya. Hal ini akan memperbesar chance kalian buat diterima di kampus tersebut lewat SNMPTN. Yang kelima, ini yang paling penting dan mungkin gak banyak orang tahu. Setelah aku cek di internet, data-data tiap universitas dan tiap tahunnya, berapa yang daftar, berapa yang diterima, dan dari wilayah mana aja, aku menemukan fakta bahwa biasanya universitas akan paling banyak menerima siswa-siswa yang SMA-nya sesuai dengan provinsi yang dituju. Contohnya, aku sekolah di Cirebon yang masuk wilayah Jawa Barat, dan aku pilih ITB yang di Bandung yang juga masuk wilayah Jawa Barat. Jadi, akan lebih mudah kalau kita pilih PTN yang sesuai dengan zona SMA kita. Selanjutnya, ini agak related sama yang sebelumnya.
Jangan terlalu berharap banyak sama pilihan kedua. Jadi pilihan kedua itu kita isi nggak apa-apa, tapi seperti coba-coba berhadiah, yang sebenarnya chance-nya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ya UNIF juga tidak mau di nomor 2-in sama kalian gitu. Kalian isi nggak apa-apa, tapi kalian tetap fokus ke pilihan pertama. Nah, jadi gimana Kak? Kalau aku pengen banget masuk ITB, tapi aku anak dari Jawa Timur. Aku nggak mau pilih kampus lain. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, kalian taruh ITB di pilihan pertama. Jadi, jangan taruh di pilihan kedua. Nah, maksud aku gini, kalau kalian misalkan masih bisa cari kampus bagus juga di Jawa Timur, masukin yang Jawa Timur pilihan pertama. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar pengen banget ke ITB dan nggak mau kampus lain selain ITB, oke, kalian bisa masukin ITB, tapi taruh di pilihan pertama. Jangan masukin di pilihan kedua. Jadi menurut aku, ada satu hal yang kalian sebaiknya tidak lakukan. Karena ini akan membuat kalian kemungkinan besar tidak diterima di SNMPTN. Misalnya, aku sekolah di Cirebon, Jawa Barat. Dan misalnya, target kuliahku adalah ITB dan ITS, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, kalau misalkan aku taruh ITS di pilihan pertama, yang sebenarnya tidak sesuai dengan lokasi aku, dan misalnya aku taruh ITB di pilihan kedua, yang sebenarnya udah satu lokasi sama aku, kemungkinan besar aku tidak akan diterima di kedua PTN tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, pilihan pertama kalian beda lokasi sama kalian. Jadi kalian udah memperkecil kemungkinan kalian diterima di univ pertama. Dan sedangkan ITB yang satu lokasi sama SMA kalian taruh pilihan kedua. Harusnya, mungkin, kalau misalkan kalian taruh dia di pilihan pertama, kalian akan dapat ITB. Tapi karena kalian taruh di pilihan kedua dan ITB nggak mau jadi nomor 2, kalian nggak akan diterima juga sama ITB. Hasil akhirnya, kalian mungkin nggak diterima di dua-duanya sama sekali. Nah, tips yang terakhir adalah cari tahu tentang reputasi sekolah kalian. Yang pertama yang perlu kalian cari tahu adalah indeks sekolah kalian. Jadi kalian harus tahu sekolah kalian ini masuk di akreditasi A, A-, atau B, dan sebagainya. Dan biasanya, dari klasifikasi sekolah-sekolah tersebut, masing-masing sekolah akan dikasih jatah berapa persen anak yang boleh ikut SNMPTN. Waktu aku sekolah dulu, seingat aku, itu hanya 50 atau 70% anak dari sekolahku yang boleh daftar SNMPTN. Nah, jadi kalian juga harus cari tahu, kalian itu kalau di ranking paralel satu angkatan ada di posisi keberapa. Nah, ini juga bisa jadi acuan supaya kalian juga bisa tahu kalian harus target nilainya naik berapa. Selain itu, kalian juga harus cari tahu performa alumni dari sekolah kalian yang sekarang kuliah di target kampus kalian. Misalnya, aku masuk ITB, terus aku cari tahu, oh ternyata alumni sekolahku ada yang cum laude di ITB. Nah, hal-hal tersebut akan bantu kita untuk masuk ke ITB. Nah, selain itu juga kalian harus tahu track record sekolah kalian. Berapa yang diterima tiap tahun dari sekolah kalian. Misalnya aku mau masuk ITB. Aku harus tanya ke guru BK aku. Bu, tahun lalu berapa yang masuk ITB dari sekolah kita? Tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya berapa? Nah, biasanya angka-angka tersebut tiap tahunnya nggak akan berubah banyak. Misalnya, nggak mungkin dari 10 tiba-tiba jadi 50. Seperti di sekolah aku, biasanya yang diterima di ITB itu sekitar 5 orang. Nah, biasanya angkanya nggak akan jauh dari situ, sekitar 4, 7, 5, jauh sekitar segitu. Tips yang terakhir adalah, kalian harus cari tahu teman-teman kalian ada atau enggak yang daftar di jurusan yang sama dan di kampus yang sama dengan yang kalian tuju. Bukan berarti kita saingan nggak sehat sama teman-teman kita, atau kita pesimis kalau misalkan teman-teman yang lebih pintar dari kita daftar di jurusan yang sama, tapi kita juga harus atur strategi supaya kemungkinan kita diterima di PTN semakin besar. Jadi, kemungkinan kalian diterima di PTN dan jurusan yang kalian tuju akan sangat besar kalau misalkan di dalam satu sekolah kalian, di antara semua siswa yang daftar ke jurusan dan PTN yang sama, kalian ada di posisi ranking paralel yang paling tinggi. Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan prestasi non-akademik dan kemampuan organisasi juga. Itulah mengapa dari kelas 10 sampai kelas 11 dan kelas 12 kalian harus berusaha dapat nilai yang setinggi-tingginya. Supaya waktu kelas 12 nanti kalau misalkan kalian ada di ranking paralel paling tinggi, kalian jadi bebas dan punya banyak banget pilihan buat masuk ke kampus manapun dan jurusan apapun. Sekian dulu video hari ini. Kalau kalian suka, kalian boleh pencet tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga boleh komen di bawah, kalian mau konten-konten tentang apa lagi. Oh ya, share juga ya ke teman-teman kalian,
supaya kalian bisa masuk SNMPTN bareng teman-teman kalian. Oke, bye-bye. See you in the next video.